Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadil. Saya Setiawan dulu. Tampilkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fadil Akbar dengan NPM 2315061 dari kelas PSTIA. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu arsitektur topologi jaringan. Apa itu arsitektur topologi jaringan? Arsitektur topologi jaringan adalah pengaturan substansial dari jaringan di mana sebuah node terhubung satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Nah, jadi topologi jaringan ini tuh dia tuh saling terhubung menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubungnya seperti kabel atau apa-apa. Pokoknya dia dalam sebuah node itu saling terhubung menggunakan jaringannya itu. Kemudian terdapat jenis-jenis dari topologi, topologi fisik dan topologi logik. Apa itu topologi fisik? Eh, Topologi fisik adalah tata letak perangkat dari kabel dalam jaringan komputer. Topologi fisik menggambarkan cara perangkat terhubung satu sama lain, baik melalui kabel atau koneksi nirkabel. Ciri-ciri topologi fisik yaitu menunjukkan bentuk fisik kabel yang dapat dilihat dengan jelas. Kemudian mencakup koneksi fisik, interkoneksi antar node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri terakhir itu ada menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa kabel. Jenis-jenis topologi fisik itu ada banyak. Yang pertama itu ada topologi bus, topologi ring, topologi tree, topologi mesh, topologi star, dan topologi hybrid. Kemudian yang kedua itu ada topologi logik. Topologi logik adalah representasi abstrak yang menggambarkan bagaimana data mengalir dan perangkat berkomunikasi dalam suatu jaringan. Topologi logik merupakan bagian dari topologi jaringan yang menggambarkan susunan logis dari node dan koneksi dalam suatu jaringan. Ciri-ciri topologi logik itu yang pertama berfokus pada bagaimana paket data bergerak dari satu simpul ke simpul lain dalam suatu jaringan. Kemudian menunjukkan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan, terus menunjukkan bagaimana data ditransmisikan dari satu node ke node lain. Perbedaan dari topologi logik dan topologi fisik ini terdapat pada membahas tata letak perangkat dan kabel yang sebenarnya. Contoh topologi logik ini ada topologi bus, topologi cincin, topologi star, topologi mesh, topologi tree, topologi linear, dan topologi hybrid. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh organisasi dari topologi tersebut. Ini saya menggunakan contoh gambaran umum layanan Telkom wireless LAN pada eh, di di mana itu lupa saya. Pokoknya ini terdapat di Pulau Jawa, di daerah Jawa. Kemudian ini saya akan menjelaskan bagaimana jalannya dari gambaran umum layanan Telkom wireless ini, wireless LAN ini. Eh, Sistem jaringan dalam gambar ini menunjukkan bagaimana koneksi internet didistribusikan dari penyedia layanan ke beberapa klien menggunakan teknologi wireless. Jaringan ini berawal dari Telkom Network ini sebagai backbone utama yang menggunakan fiber optik eh, untuk menyediakan koneksi ke router pusatnya. Router ini kemudian menghubungkan ke perangkat akses unit AU yang bertugas mendistribusikan koneksi ke berbagai base station melalui teknologi wireless. Dalam jaringan ini terdapat dua base station. Yang pertama itu base station TUP Umar dan yang kedua itu ada base station Sungai Raya. Base station ini berfungsi sebagai titik pemancar utama yang menghubungkan internet ke berbagai klien menggunakan antena antena dan eh, teknologi CIP atau MMR. Teknologi ini memungkinkan komunikasi antara kedua base station dan memperluas cakupan jaringan.
Dari base station koneksi didistribusikan ke berbagai pengguna yang terbagi dalam dua kategori. Yang pertama itu klien, klien, klien LAN warnet yang ini, klien LAN warnet. Ya, pada kategori ini, koneksi internet dikirim ke sebuah jaringan lokal yang dikelola dengan hub switch. Dia ini switch, hub switch, hub dan switch. Hubs atau switch untuk mendistribusikan akses ke beberapa komputer dalam satu lokasi. Ini komputernya. Kemudian jaringan ini biasanya digunakan di warung internet, warnet, atau kantor yang membutuhkan banyak perangkat terhubung dalam satu jaringan. Nah, koneksi dari base station diterima melalui antena dan subscriber unit SU ini, kemudian diteruskan ke jaringan lokal melalui komputer, server, dan router. Ini juga terdapat contoh dari klien LAN atau warnet. Nah, kemudian yang kedua terdapat klien personal. Klien personal ini mencakup pengguna individu yang hanya memiliki satu perangkat komputer dan komputer ini. Mereka menerima koneksi langsung dari base station melalui antena dan subscriber unit atau SU yang dipasang di rumah atau kantor pribadi mereka. Dengan sistem ini, pengguna tetap bisa mendapatkan akses internet meskipun tidak memiliki infrastruktur jaringan lokal seperti pada warnet yang memiliki beberapa banyak komputer ini. Dengan sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.